Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita semua nikmat dan anugerahnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan keafiatan dan nikmat hidayah Islam dan iman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengikuti kajian ini dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Anak adalah nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Ia merupakan salah satu rezeki yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Seperti nikmat-nikmat yang lainnya. Ada kata-kata hikmah yang berbunyi, barang siapa tidak mensyukuri nikmat, dia akan terancam kehilangan nikmat itu. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat, maka ia telah mengikat nikmat itu dengan simpul yang kuat. Itulah yang termaktub dalam dalam Al-Quran, kitab suci kita. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, memaklumkan kepada manusia, jika kamu bersyukur, jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur, yaitu mengingkari, mengkufuri nikmat-nikmat Allah itu, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan salah satu azab adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat-nikmat itu dari kita. Itu salah satu bentuk azab terhadap orang yang kufur nikmat. Dan anak adalah salah satu nikmat yang agung dalam kehidupan ini, yaitu hadirnya si buah hati. Suami istri tentunya sangat mengidamkan kehadiran seorang momongan di antara mereka. Dan ini merupakan salah satu kita katakan hikmah berumah tangga, yaitu melahirkan keturunan, anak keturunan. Dan anak merupakan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah ini kepada siapa yang dikehendakinya. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukranan
wa inathan, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan anak laki-laki dan anak perempuan itu kepadanya, yaitu dapat sepasang. Begitulah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada sepasang suami istri. Ada yang dapat anak perempuan, ada yang dapat anak laki-laki, dan ada yang dapat sepasang anak perempuan dan anak laki-laki. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seorang mendapatkan anak perempuan, anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Ketika istrinya mengandung anak kelima, dia berharap anak ini laki-laki, ternyata perempuan lagi. Alhamdulillah. Ini anugerah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. Seorang sepasang suami istri dianugerahi anak laki-laki. Anak kedua laki-laki lagi, ketiga laki-laki, keempat laki-laki. Anak kelima dia ingin punya anak perempuan, apalagi istrinya. Mengandung yang kelima, anak yang kelima berharap anak yang kelima ini perempuan. Ternyata yang lahir laki-laki lagi, jadi pendawa 5. Begitulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki sepasang suami istri itu dapat anak laki-laki, ada yang hanya dapat anak perempuan, dan ada yang sepasang. Yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha. Allah beri sepasang anak laki-laki dan anak perempuan. Dan semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan ingat juga bahwa Allah menjadikan orang yang siapa yang dia kehendaki itu aqima, mandul. Ya, Allah menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ada kadang-kadang yang mandul itu laki-lakinya, suaminya, dan ada kadang-kadang yang mandul itu adalah istrinya, ya wanitanya. Innahu alimun qadir, dan Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Allah tahu dan Allah kuasa menjadikan apa yang Dia kehendaki. Maka bersyukurlah kita dapat anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, apalagi sepasang. Sempurna sudah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, ingat di sana ada pasangan-pasangan suami istri yang sudah berumah tangga sampai puluhan tahun, ya, tidak dapat momongan juga. Ada yang 30 tahun menikah belum punya anak, ada yang 40 tahun menikah belum punya anak, ya, ada yang sampai mereka kakek nenek, ya, menopause, sampai mati bahkan nggak punya keturunan, ada juga. Maka kita beruntung, merasa bersyukur, ya, bersyukur dan merasa beruntung bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahi kita anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Walaupun Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, enggak sama anak laki-laki dan anak perempuan, namun pada keduanya ada keutamaan. Ya, keduanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang-orang yang belum dapat momongan. Biasanya sepasang suami istri sudah 5 tahun menikah, sudah mulai goyah itu apabila belum punya keturunan. Sudah mulai ada rasa was-was, takut, dan itu, perasaan semacam itu justru akan menghambat mereka memiliki keturunan. Ada rasa takut, ya, ada rasa kita katakan takut ya menghantui mereka, sehingga kehilangan kepercayaan diri untuk dapat momongan, untuk dapat anak keturunan. Dan memang ada juga yang memang punya keturunan, garis keturunan mandul, ya. Maka dari itu Nabi SAW menyuruh seorang pria ataupun laki-laki untuk mencari dan memilih wanita-wanita yang subur, walud, ya, yang subur, yang diharapkan bisa memberikannya keturunan, anak-anak keturunan.
Nah, itu bisa dilihat dari mungkin keluarganya, ya. Kalau dia misalnya dari keluarga yang memang subur, ya, bibi-bibinya, ya, dan juga family-familinya, kerabatnya, tidak ada track record mandul, nah kemungkinan wanita ini subur. Tapi kalau ada yang mandul, nah ini ada kemungkinan juga. Bisa juga dilihat dari sisi posturnya, ya, ada postur yang memang bisa punya anak banyak, ada yang tidak, dan ada juga memang memiliki kelainan fisik, ya, seperti misalnya wanita yang tidak haid, ada juga wanita-wanita yang tidak mengalami haid, dan tentunya ini tidak bisa hamil. Ada yang mungkin punya gangguan pada rahimnya, bahkan ada wanita yang nggak punya rahim, rahimnya mungkin sudah diangkat atau ada cacat pada rahimnya. Nah, ini sebab-sebab yang mungkin menghalanginya memiliki anak. Maka Nabi SAW perintahkan kepada para pria untuk memilih wanita yang subur, ya, yang bisa memberikannya keturunan. Ada seorang laki-laki datang ingin menikahi wanita yang mandul. Nabi mengatakan jangan nikahi. Ya, Nabi mengatakan berkali-kali kepadanya jangan nikahi, jangan. Kemudian Nabi berkata kepadanya, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan jumlahmu yang banyak pada hari kiamat. Jadi itu salah satu tujuan hikmah kita berumah tangga, yaitu untuk mendapatkan keturunan. Dan itu anugerah dari Allah. Dan karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ikhtiar yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri yang belum dapat momongan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping mungkin perlu konsultasi, ya, terapi atau apapun, berobat, ya, atau melakukan usaha-usaha, ya, pengobatan ataupun terapi yang bisa menambah kesuburannya atau menyembuhkan ataupun bisa mengatasi pacekliknya itu, ya. Namun ada ikhtiar yang nggak boleh dia lupakan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, seperti Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Dan Nabi Zakaria, di sana Nabi Zakaria itu di tempat ibadahnya berdoa kepada Rabbnya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ini Nabi, ya, diuji Allah Subhanahu wa taala tidak dapat anak keturunan. Dan Nabi Zakaria pada saat itu usia sudah senja, sudah tua. Ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Maryam. Ya, beliau mengabarkan kondisi beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rambut sudah memutih, beruban, dan tulang sudah lemah. Ditambah lagi istri beliau juga sudah akiran, yaitu sudah tua juga. Tapi dia terus berdoa. Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah, minta agar diberikan anak keturunan. Beliau tidak berputus asa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu, ya Allah. Ini contoh, ya, yang perlu diteladani dari seorang nabi, yaitu jangan putus asa untuk mendapatkan anak keturunan. Walaupun usia pernikahan itu semakin hari semakin menanjak, ya, semakin tua, ya, semakin bertambah. Namun rezeki kalau sudah dituliskan kun nggak kemana, fayakun, akan terjadi dia. Banyak pasangan-pasangan yang sudah mengidam-idamkan momongan bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun,
pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya anak keturunan. Dan begitu dapat satu anak keturunan, bertubi-tubi datang. Ya, yang kedua, ketiga, keempat. Ada seperti itu. Itu buah kesabaran. Memang pertolongan Allah itu turun ya di menit-menit akhir, ya di babak-babak akhir, di bagian-bagian akhir, bukan di awal turunnya pertolongan Allah itu. Ketika kita sudah sampai pada titik klimaks dari kesabaran, puncak kesabaran, Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallahu yubashshiruka bi Yahya musaddiqa. Dan Allah menyuruh seorang malaikat untuk menyerukan bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada beliau, kepada Nabi Zakaria, yaitu berupa seorang anak keturunan yang bernama Yahya. Yaitu seorang nabi juga. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Zakaria. Dan pada saat itu ketika Allah memberikan kabar gembira berupa akan lahirnya anak keturunan bagi beliau, kondisi beliau adalah saat itu sedang yusalli fil mihrab. Sedang salat di tempat ibadahnya, di mihrabnya, di tempat ibadahnya. Artinya di samping berdoa, Nabi Zakaria juga tidak lupa ya melakukan ibadah-ibadah untuk mempercepat terkabulnya doa tersebut. Kadang-kadang doa itu perlu dibantu dengan ibadah-ibadah agar segera dan cepat terkabulnya atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang kita minta. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Dan ini mengisyaratkan kepada kita ketika beliau mendapatkan kabar gembira itu, beliau sedang sholat di mihrabnya. Itulah kondisi Nabi Zakaria, terus berdoa dan tidak lupa ya melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang mempercepat terkabulnya doa itu. Ini misalnya kita bersedekah, ya mudah-mudahan dengan sedekah itu doa kita dikabulkan, atau kita mengerjakan sholat malam misalnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Seperti juga obat, kalau kita minum obat, nggak cukup obat saja untuk menyembuhkan penyakit itu. Tapi obat itu perlu disorong juga dengan air putih. Maka setelah minum obat, kita iringi dengan minum air putih, supaya dia cepat larut, sehingga obat itu segera bekerja dan cepat reaksinya terhadap tubuh. Nah demikian juga doa itu perlu disorong dengan amal soleh. Bisa doa, bisa sholat, ya, bisa amal-amal soleh yang lainnya, bisa sedekah juga. Ya. Nah mudah-mudahan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, saat itu beliau belum dapat momongan, belum dapat anak. Beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Maka kami pun memberikan kabar gembira kepadanya, yaitu bighulamin halim. Yaitu datangnya atau turunnya seorang anak yang halim, yang santun, yang sabar. Itulah Nabi Ismail alaihissalam, anak pertama Nabi Ibrahim. Anak tertua Nabi Ibrahim adalah Ismail. Dan beliau mendapatkan Ismail ini setelah menunggu lama. Ya, dan beliau mendapatkannya dari istri beliau yaitu Hajar. Ya. Beliau berdoa minta kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang saleh. Nah, ini para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul. Mereka juga diuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak dapat momongan sampai masa tua. Ya, sampai masa tua. Namun mereka tidak pernah putus asa untuk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu pelajaran yang
yang layak untuk dipetik oleh pasangan-pasangan ya, suami istri yang belum mendapatkan momongan anak. Jangan putus asa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun bisa terjadi. Karena hakikatnya kita berdoa, kita menunggu kun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala katakan kun fayakun. Kalau belum kun tidak fayakun. Banyak orang pasangan suami istri yang telah menempuh berbagai macam cara yang bisa ditempuh, mulai dari bayi tabung dan lain-lain sebagainya, tapi nggak jadi juga. Ya, ada yang sudah diupayakan, dipertemukan, dan sudah ditembakkan, tapi nggak lengket di rahim itu, luruh dia, nggak jadi. Karena kalau ya spermatozoa yang bertemu indung telur itu tidak lengket di dinding rahim, tidak jadi alaqah, ya tidak jadi alaq, yaitu sesuatu yang melekat lengket pada dinding rahim, nggak akan terjadi proses penciptaan anak manusia. Nah begitu lengket dia dan bertahan dan mulai terjadi proses penciptaan itu, Allah yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah membentuk kamu di dalam rahim, dimulai dari dinding rahim itu bagaimana yang Allah kehendaki. Nah, kalau tidak lengket, luruh dia, keluar lagi. Gak jadi anak. Nah, itu kan menunggu kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan kun, lengket, ya lengket, jadilah dia. Jadilah dia alaq. Khalaqal insana min alaq. Dari segumpal dari apa namanya kita katakan ya, sekerat daging yang lengket di dinding rahim itu. Ya, dari alaqah yang lengket di dinding rahim itu. Maka mulailah pembentukan seorang anak manusia di situ. Ada yang sudah lengket tapi nggak bertahan lama, luruh lagi, keluar lagi, nggak jadi lagi. Ada yang sudah mencoba berkali-kali. Ya, nah, dan pada akhirnya ya, Allah mungkin akan memberikan kepada mereka anak keturunan itu. Atau juga tidak. Ya, maka ya, ikhtiar doa ini tidak boleh kita sepelekan ya. Walaupun sekarang kita kan teknologi dan dunia kedokteran sudah semakin maju, namun tetap kuasa untuk meniupkan ruh pada bayi ini, janin ini, itu ada di tangan Allah. Ada yang sudah membentuk manusia, ya, tapi penentuannya kan di 120 hari. 120 hari. Yaitu 4 bulan dia berada di dalam rahim ibunya, barulah Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Baru hidup dia, kalau tidak mati. Banyak orang-orang yang hamil anggur misalnya ya, dikira janin hidup, ternyata mati. Ya, nah ada yang bukan nggak bisa hamil tapi ya mungkin rahimnya nggak kuat atau mungkin faktor-faktor lainnya sehingga nggak jadi anak. Maka perlu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu semua terjadi karena kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini adalah faktor yang tidak boleh diabaikan untuk mendapatkan momongan. Di samping ya kita melakukan terapi-terapi ataupun treatment-treatment yang lain ya, seperti ya misalnya menjaga makanan yang menambah kesuburan ya, tauge misalnya dan sejenisnya. Ya, atau melakukan pola hidup yang sehat ya, misalnya berolahraga ya dan lain sebagainya. Ya, supaya memperkuat tubuh kita sehingga produksi spermatozoa pun menjadi semakin meningkat dan semakin bagus kualitas spermatozoanya, spermanya, dan mungkin usaha-usaha lainnya yang perlu dan bisa kita tempuh. Namun semua itu adalah keputusan akhirnya ada di tangan Allah. Apakah jadi atau tidak jadi anak atau tidak jadi anak. Sebagaimana ya orang-orang yang melakukan inzal, ya gak kepingin anak. Ini sebaliknya, ini kebalikan ini ya. Orang yang gak kepingin anak, dia melakukan inzal di luar. Ya, dia tumpahkan maninya di luar rahim. Ya, tapi kalau namanya azal ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan jadi ya jadi hamil ya.
Ya, ada orang-orang yang pakai sistem kalender, ada yang juga pakai alat-alat dan sebagainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan jadi, nggak bisa dihindari ya jadi. Ini sebaliknya ini ya. Orang-orang yang nggak kepingin punya anak, tapi ternyata hamil istrinya. Ya, hamil istrinya. Nah demikian. Jadi ini semua kembali kepada kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah demikian. Dan nikmat ini adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Ya, anak-anak itu adalah pembawa kebahagiaan rumah tangga, pelipur lara, penolong orang tua, penyejuk mata hati mereka berdua. Namun demikian, ya, masih banyak orang tua yang tidak merasakan anak itu sebagai anugerah ilahi. Mungkin saja kita termasuk orang tua yang belum bersyukur. Ya, belum mensyukuri itu. Akibatnya keluh kesah sering kali terlontar dari lisan kita. Belum lagi diiringi kekesalan dan rasa tidak puas sebagai luapan isi hati. Ada yang ketika tahu istrinya lahir, dia justru menghela nafas dan seolah-olah ada kekecewaan begitu. Waduh, kenapa punya anak lagi begitu ya. Padahal di sana banyak pasangan-pasangan yang sudah berusaha ya, sekuat tenaga tapi nggak dapat juga momongan. Nah, sebagian orang dimudahkan untuk dapat rezeki, yaitu anak, tapi dia tidak merasa puas. Nah, dan sebagai seorang mukmin, ya, apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, kita harus menerima. Diberi anak ataupun tidak diberi anak. Yang diberi anak laki-laki maupun perempuan. Normal maupun cacat. Ya, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang cacat itu bukanlah produk gagal. Tidak. Allah menunjukkan kuasanya bahwa Allah sanggup membuat orang itu normal dan tidak normal. Dan kalau kita lihat kenyataannya yang banyak lahirkan yang normal. Tapi dari sekian banyak yang normal itu ada yang tidak normal. Cacat. Dan itu bukan produk gagal ya, dari langit, tidak. Allah kuasa menciptakan seperti itu untuk suatu hikmah. Dan kalau kita lihat ya, orang-orang yang lahir cacat ini Allah kasih kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang normal sekalipun. Ada orang yang lahir tanpa penglihatan, tapi dia bisa mencari kehidupannya sendiri. Ya, ada yang lahir tanpa lengan, ada yang lahir tanpa kaki, bahkan ada yang lahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Tapi dia dapat mencari kehidupannya sendiri. Dia bisa cari nafkah sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Dia menjalani kehidupannya sendiri. Itu sering kita saksikan seperti itu. Sebaliknya orang-orang yang normal justru sebaliknya. Berpura-pura cacat. Ya, berpura-pura puntung tangannya. Berpura-pura buta. Berpura-pura pincang, padahal nggak pincang. Untuk mencari rezeki. Sementara orang cacat berpura-pura normal untuk dapat rezeki. Itu kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada tiap-tiap orang. Maka bagaimanapun kita menerima titipan ilahi itu, kita harus bergembira. Ini satu sikap ya yang harus ditunjukkan seorang mukmin ketika mendapatkan momongan, apalagi seorang ibu ataupun seorang wanita. Dia harus menunjukkan syukurnya, senangnya, bahagianya dia mendapatkan anak keturunan itu, dia mendapatkan bayi itu, anak itu. Itulah yang dinanti-nanti oleh banyak wanita. Maka apabila ada seorang wanita lahir anaknya dia murung, dia tidak senang, dia tidak bahagia, atau nampak kesedihan ataupun semacam penyesalan pada wajahnya, nah ini berbahaya. Ya, normalnya wanita dia mendapatkan anak keturunan, dia mendapatkan momongan bayi, dia pasti gembira. Dia tunjukkan kegembiraannya itu, bahkan saking
gembiranya mungkin dia berurai air mata mendapatkan momongan itu. Saking gembiranya ya, bukan menangis karena sedih, enggak. Tapi menangis karena bahagia. Ya. Ada yang menunjukkan wajah cerianya dan macam ini reaksi yang normal dan seharusnya seperti itu. Tapi ada sebagian ibu ya, sebagian wanita ketika dia dapat momongan dia menunjukkan mimik yang sedih. Ya. Dia menunjukkan ekspresi yang merasa depresi gitu ya, atau tertekan, tidak bahagia, sedih, murung. Nah, kalau kita lihat ada wanita seperti itu ketika dia melahirkan anak, nah ini harus dihibur ini. Itulah fungsinya, salah satu hikmah mungkin ya kita menjenguk saudara kita yang baru melahirkan itu. Khususnya di antara para ummahat, para akhwat ya, menjenguknya untuk menghiburnya, memberikan kalau ya seorang ya ayah dia membawanya kepada orang-orang soleh untuk mendoakan anak ini, menunjukkan kegembiraan dan harapan ya. Nah, banyak doa-doa yang terlantun ya seiring dengan lahirnya anak tersebut. Nah, ini normalnya seperti itu. Tapi ada di sana kondisi yang tidak normal, yaitu seorang wanita murung ketika dia dapat momongan. Nah, ini berbahaya. Nah, di sana ada sindrom yang bernama baby blues syndrome yang menyerang wanita-wanita, ibu-ibu yang baru punya momongan atau mendapatkan momongan. Ada semacam rasa kekhawatiran yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, trauma, dan lain sebagainya, atau gambaran-gambaran yang dimunculkan oleh syaitan, sehingga dia berencana ataupun berniat ataupun berkeinginan untuk melenyapkan bayinya, atau membunuh bayinya sendiri, dan ini banyak kejadiannya. Ini ada satu sindrom yang menyerang ya wanita-wanita yang mungkin lemah. Ya memang kondisi saat itu wanita itu lemah, melahirkan, ya baik secara fisik maupun mental. Tapi kalau dia menunjukkan kemurungan setelah melahirkan bayinya, nah ini perlu kita hibur dia. Ya jangan dibiarkan dia larut dalam kemurungan itu, dalam kesedihan itu. Seharusnya dia bahagia, tidak murung seperti itu. Kalau dia murung, ada apa gerangan? Nah ini perlu diselesaikan ataupun dicari penyelesaian ataupun cara jalan keluarnya. Bagaimana dia tidak depresi ketika dia baru melahirkan anak tersebut. Banyak kasus-kasus ya baby blues syndrome ini yang berujung kepada ya ibu-ibu yang membahayakan anaknya sendiri, atau paling tidak dia tidak mau melihat bayinya, atau dia tidak mau menyusuinya. Iya, ada. Sehingga ini sindrom ini kalau ya sedikit ataupun banyak itu akan mempengaruhi ya tugasnya sebagai seorang ibu, khususnya menyusui. Biasanya air susunya pun tidak, ASI-nya pun tidak keluar karena depresi tadi, karena rasa takut tadi, rasa cemas, kekhawatiran yang berlebihan. Nah ini sindrom yang sangat berbahaya, khususnya menyerang wanita-wanita yang baru melahirkan, khususnya ibu-ibu muda ya, yang baru pertama punya anak, atau juga mungkin ya yang sudah punya anak tapi dia punya suatu mungkin masa lalu ataupun suatu histori yang yang tidak enak ataupun buruk, ini menghantuinya. Nah ini perlu kita waspadai seperti itu ya. Nah demikian. Jadi bab yang pertama ini ya ini satu yang sangat mendasar, yaitu kita merasa bahagia mendapatkan anak. Karena dari rasa bahagia ini kita punya banyak harapan dan kita berusaha untuk meluluskan dan berusaha untuk mewujudkan ya harapan itu. Ada kadang-kadang anak lahir itu nggak diharapkan lahirnya, maka orang tuanya pun setengah hati membesarkannya, karena orang tua menganggap dia lahir ini tidak diharapkan. Nah ini kan satu hal yang sangat dasar sebenarnya, fundamental di dalam mendidik anak adalah setiap anak itu adalah istimewa bagi kedua orang tuanya. Ketika lahir betul-betul suatu yang istimewa, anugerah.
Sehingga muncul harapan-harapan, keinginan-keinginan yang baik terhadap anak ini. Dan orang tua berusaha untuk mewujudkannya. Ya, sebagian orang tua lahir anaknya dia seolah-olah ya dia tidak sedih, tapi dia apatis saja. Anak ini seolah-olah tidak diharapkannya. Mungkin karena ya tadi dia berusaha untuk tidak hamil, ternyata hamil. Ya, dan itu terus berlanjut sampai melahirkan. Nah, ketika lahir dia apatis, dingin saja dia yang menanggapi kelahiran bayinya. Ya, tidak bahagia. Kadang-kadang dia juga lupa dari sunnah-sunnah Nabi seperti misalnya mentahniknya, mendoakannya, ya, dan yang sunnah-sunnah Nabi lainnya ketika kelahiran seorang bayi. Kenapa? Karena orang tua ini ternyata tidak begitu mengharapkan kehadiran anaknya ini. Dia nggak bahagia. Dia nggak memandang ini satu nikmat, tapi ini adalah satu beban. Wah, ini lahir lagi, beban lagi. Nah, kalau kita pandang anak seperti itu, maka apa harapan kita terhadapnya? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada harapan, apa yang mau diwujudkan? Ya, nggak ada rencana, planning apapun terhadap anak ini. Ya, anak ini mungkin lahir by accident gitu ya, karena satu yang tidak diharapkan begitu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka ini sangat penting, yaitu melihat dan memandang anak itu sebagai suatu rezeki nikmat yang harus disambut dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, seperti itulah ya sunnahnya Nabi menyambut kelahiran seorang anak. Baik anak-anak sahabat maupun cucu-cucu beliau, yaitu beliau menyambutnya dengan gembira, mendoakannya. Nah, itu adalah sikap seorang mukmin dan itu dasar di dalam mendidik anak ke depannya. Yaitu kita menganggap anak ini adalah mutiara yang Allah berikan kepada kita. Perhiasan yang Allah berikan. Anugerah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang kita memberikan harapan yang besar terhadap anak ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Ya, dan ini masih prolog ya di dalam pendidikan, dan ini dasar ya sebenarnya di dalam pendidikan anak, yaitu ada rasa suka, senang, bahagia, ya, ada harapan, ada asa terhadap anak yang baru kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini memicu mendorong semangat kita, memberikan motivasi yang lebih untuk bisa mendidik anak ini dengan sebaik-baiknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Masih dari mukadimah atau prolog dari bagaimana cara mendidik anak, yang insyaallah mudah-mudahan akan lebih dalam lagi kita akan simak bersama di pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana menurut syariat mencetak generasi Rabbani dari anak-anak kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk interaktif soal jawab, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat. Baik, kesempatan pertama Ustaz, kami ajukan pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah dengan alasan pendidikan anak untuk menjaraki kelahiran anak Ustaz? Misalkan setelah 4 atau 5 tahun baru memiliki anak lagi. Bolehkah hal tersebut dengan cara ber-KB Ustaz? Ya, di sana ada 3 perkara. Yang pertama, tahdidun nasl, pembatasan keturunan, ini tidak dibenarkan. Ya, ada kita katakan mengkebiri diri, ya artinya menahan ataupun menghalangi kehamilan, seperti mengebiri diri ataupun membuat mandul. Nah, ini juga diharamkan, tidak dibenarkan, dilarang. Nah, ada yang ketiga, yang namanya tanzimul hamal, yaitu mengatur jarak kehamilan. Nah, ini yang dibolehkan.
ya dengan satu alasan tertentu, misalnya untuk memberikan hak penyusuan kepada anak secara sempurna 2 tahun, maka setelah selesai baru kemudian lahirlah berusaha untuk memiliki anak lagi, ya, ataupun mendapatkan momongan berikutnya. Nah, ini yang dibolehkan oleh para ulama. Adapun tahdidun nasal ataupun mengebiri diri, ya, man'ul hamal, ya, ini enggak dibenarkan. Man'ul hamal, menahan diri untuk tidak punya keturunan, tahdidun nasal, ya, membatasi keturunan. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam, ya. Nah, dan yang ketiga tadi tanzimul hamal, ya, mengatur jarak kelahiran ataupun kehamilan. Nah, ini yang masih dibolehkan ya di dalam syariat seperti itu, ya. Ya, misalnya dengan alasan untuk menyusui dan lain sebagainya. Wallahu alam bishawab. Yang intinya adalah kita jangan takut tidak dapat rezeki ataupun kekurangan rezeki kalau dapat anak, ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu musnahkan anak keturunan kamu karena takut imlaq, takut miskin. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan di line 6 singkat kembali. Nah. Sebentar. Ya Ustaz, saya Fitri dari Banyuwangi. Bagaimana cara mendidik anak berusia 7 tahun untuk mendidiknya masalah agama Ustaz? Karena jika diberitahu dan dinasihati katanya kadang suka ngeyel. Nah, bagaimana caranya untuk mendidik anak tersebut berumur 7 tahun? Ya, anak 7 tahun itu kita tentunya lebih mendahulukan pendekatan positif ya kepada anak, ya, yaitu dengan memancing minatnya untuk sesuatu yang bermanfaat baginya, misalnya pelajaran-pelajaran agama, ya, dan juga kita katakan latihan-latihan terhadap ibadah-ibadah yang akan menjadi kewajibannya, sholat misalnya, puasa misalnya, ya. Jadi kita mancing minatnya dengan apa? Dengan pendekatan positif. Maksudnya pendekatan positif di sini adalah dengan memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukannya, pujian, hadiah, ya, atau apalah bentuk apresiasi yang kita berikan kepada anak apabila dia bisa melakukan apa yang kita perintahkan, ya, mau mendengar, mau menerima apa yang kita sampaikan, ya, misalnya dia mau mendengarkan nasihat, kita kasih apresiasi, kita kasih hadiah. Maka mendidik anak basuta bawah 10 tahun itu memang perlu modal. Kalau kita punya rezeki, ya, maka jangan bakhil untuk memberikan hadiah kepada anak di usia-usia itu. Karena memang itu yang harus dilakukan kepada anak-anak kecil, ya. Dan juga memberikan pelajaran kepada anak-anak yang basuta, ya, bawah 10 tahun. Itu tentunya berbeda. Ya, hendaknya menyampaikan hal-hal yang bisa dia cerna, ya. Dan tidak usah berdebat dengan anak. Kalau dia belum paham atau dia mulai nanya yang aneh-aneh, hentikan dulu. Jangan dilanjutin, ya. Kita yang pendidik ini harus tahu, oh ini misalnya tentang satu hal yang pelik lah, ya, ya, dalam bab akidah misalnya, dia nanyakan macam-macam anak-anak itu, ya, dia kejar terus. Nah, kalau memang, ya, orang tua harus tahu apa perkara pertanyaan yang anak itu perlu dijawab pertanyaannya, dan ada yang nggak perlu dijawab pertanyaannya, ya. Dialihkan kepada perkara-perkara lain, ya. Ya, anak itu kadang-kadang, ya, rasa ingin tahunya kan besar, ya. Dia bertanya macam-macam. Nah, di sini kita nggak perlu juga jengkel, kesel, ya, dengan anak yang banyak tanya begitu, ya. Atau dia berusaha untuk mendebat orang tuanya, namanya anak-anak, ya. Sebenarnya dia bukan mau berdebat itu, dia cuma kepingin tahu aja, ya. Maka kita di sini yang harus bisa mengarahkan, ya, anak kepada hal-hal yang bermanfaat gitu, nggak usah diikuti. Kalau dia bertanya, oh, gimana Allah di mana langitnya, dan itu kan kadang-kadang anak nggak ngerti dia. Maka ya yang simpel dan sederhana dulu. Ya, maka hal pertama yang diajarkan kepada anak oleh para salaf dahulu, ya,
para sahabat dan para salaf dahulu lah mereka mengajarkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini satu yang simpel, sederhana ayat ini ya. Tafsirnya bisa diberikan kepada anak kecil sampai kepada orang yang sangat tinggi ilmunya sekalipun. Ya. Orang yang jenius sekalipun, ataupun orang yang pintar sekalipun, dewasa. Nah ini surat Al-Ikhlas, salah satu surat yang tidak luput dari pengajaran kepada anak. Itu salah satu contoh ya, mengajarkan surat Al-Ikhlas. Nanti akan ada di sini pembahasannya secara terperinci ya tentang bagaimana menanamkan, ya mendoktrinkan perkara-perkara iman kepada anak dan bagaimana melatih anak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam, ya rukun-rukun Islam. Ya di sana ada 2 ya rukun Islam, ada 3, ada rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Ya, nah ini yang harus kita tanamkan sesuai dengan tingkatan usianya. Kalau boleh kita bagi anak itu, kita bagi jadi 2 fase besar. Bawah 10 tahun dan di atas 10 tahun. Kenapa? Karena di bawah 10 tahun anak belum boleh dihukum sebenarnya. Ya. Dan percuma memberikan hukuman kepada anak di bawah 10 tahun. Dan usia 10 tahun ke atas, di mana pendekatannya bisa dengan pendekatan hukuman, ya, memberikan sanksi. Karena pada usia seperti itu, anak itu sudah bisa memahami sebuah hukuman, dia mengerti kenapa dihukum. Tapi kalau di bawah 10 tahun, dia belum mengerti kenapa dia dihukum. Makanya sholat, Nabi mengatakan, muru auladakum bis sholati fi sab'in. Suruh anak kamu sholat di usia 7 tahun. Itu maksimal. Lebih dari itu baru disuruh sholat, itu namanya telat. Batasnya 7 tahun. Lebih cepat, lebih baik. 9 tahun baru disuruh sholat, itu namanya telat. 8 tahun baru disuruh sholat, itu telat. Wadribuhum fi ashrin, dan pukullah mereka karena meninggalkannya di usia 10 tahun. Jadi di bawah 10 tahun jangan dihukum dia, jangan dipukul. Kalaulah karena sholat dia tidak boleh dihukum, apalagi karena perkara-perkara yang lain, yang sepele misalnya, nggak buat PR misalnya, atau dia buat kesalahan. Maka ya kalau bisa ya khususnya di sekolah ya anak-anak di usia 10 tahun itu ya kalau bisa jangan dijejali dengan hukuman. Nanti dia kebal hukuman dan dia nggak suka kepada perkara yang dia dihukum karenanya, yaitu peraturan. Maka muncullah generasi yang nggak suka peraturan. Maka muncullah satu pemiu, yaitu apa? Peraturan dibuat untuk dilanggar. Karena gara-gara peraturan dia dihukum. Itu kan psikologi anak seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kembali di layanan pesan singkat ada 2 pertanyaan yang sama atau senada. Ini mengenai suami istri yang bercerai Ustaz dan masih memiliki anak yang kecil, yang mumaiz. Nah, ini mengenai hak pendidikan anak. Nah, sebenarnya ketika bercerai, pendidikan anak itu jatuhnya yang lebih berhak kepada siapa, dan bagaimana jika istri merasa tidak mampu yang memiliki anak lebih dari 1, yaitu untuk permintaan kepada mantan suaminya agar dibagi-bagi untuk mendidik anaknya, Ustaz. Ya, anak itu ada banyak kebutuhannya, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ASI ya, kalau dia masih di bawah 2 tahun. Nah, ini merupakan kewajiban ibu ya, memenuhi kebutuhan susu anak, ya menyusuinya. Kalau ibu tidak mau menyusui dan disusukan oleh orang lain, maka biayanya itu ya menjadi tanggungan suami ya, atau ayahnya. Ya, ayahnya berkewajiban untuk memberikan nafkah, biaya untuk penyusuannya. Baik itu disusukan oleh orang lain ataupun pakai susu formula sekarang ya. Nah, susu sapi. Nah, itu adalah kewajiban orang tua, khususnya di sini ayahnya.
nggak bisa lepas. Anak itu tidak bisa diputus hubungannya dengan orang tua, ya. Ya, dia tetap punya hak dari kedua orang tuanya, yaitu hak anak ya, yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya, ya, ongkos biaya hidupnya. Ya, kemudian yang kedua hak asuh. Ya, anak ini berhak ikut siapa? Anak ini, kalau anak itu masih kecil, ya, belum baligh, maka ibu lebih berhak di sini ya, karena ya seorang anak tentunya lebih dekat kepada ibunya, ya, lebih ya tentunya lebih dekat kepada ibunya daripada ayahnya. Maka ibu lebih berhak di sini kalau anak itu belum baligh ya, ataupun masih kecil. Karena anak kecil itu butuh kasih sayang dari ibunya. Ya, kasih sayang ibu itu ya tidak ada tandingannya, nggak ada yang bisa menyamainya ya. Hatta sampai kasih sayang ayah. Ya, karena ibu yang mengandungnya dan melahirkannya, ia pernah menjadi bagian dari badan dan tubuhnya. Nah, tentunya rasa kasih sayangnya lebih besar daripada yang lain. Sampai daripada suaminya ataupun mantan suaminya sendiri atau ayahnya. Ayah dari anak itu. Tapi kalau dia sudah baligh dan dia sudah bisa memilih, maka anak itu diberi pilihan. Kalau dia sudah baligh ataupun sudah bisa mengerti, mumayyiz, maka diberi pilihan dia mau ikut ayahnya atau ikut ibunya. Ya, ketika dia sudah sampai pada usia baligh, dipersilakan dia memilih apakah dia memilih ikut ibunya ataupun ayahnya. Nah, wallahu alam bishawab. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, 3 pertanyaan sudah kami ajukan di layanan pesan singkat dan silakan kami coba untuk Anda para pemirsa yang ingin bertanya langsung di layanan telepon, dan tentunya kami harapkan sekali lagi agar pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Susi di Jati Bening. Ya, silakan ke pertanyaannya. Ini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya ini kan, alhamdulillah ke masjid itu ya sama masjid familiar lah ya, sering gitu ya Ustaz ya. Nah, waktu dia tuh Jumatan di masjid. Sama orang masjid itu, bapak-bapak yang di masjid, anak saya ini 2 orang, satu kelas 6, satu kelas 1 SD. 12 dan 6 tahun ini nggak boleh masuk. Mana kondisi waktu itu hujan gitu loh. Jadi anak-anak tuh taruh di luar gitu loh. Dengan alasan takut mengganggu yang tua-tua sholat gitu. Mungkin takut mengganggu konsentrasi kali ya. Jadi pas pulang dari Jumatan anak saya tuh kecewa sekali gitu loh. Nah, takut saya kan anak-anak tuh trauma gitu ke masjid gitu loh. Saya pernah kemarin juga saya suruh, udah kamu Jumatan cepetan lebih awal. Percuma kalau cepet juga anak-anak nggak boleh masuk begitu kata alasannya Tat. Ini gimana ya solusinya? Apa baiknya saya tegur yang di masjid atau saya menjelaskan ke anak supaya nggak kapok Jumatan ke masjid gitu loh. Baik. Iya. Iya, tunggu ya jawabannya ya. Iya, ya tentunya pertama ya tidak ada larangan ya untuk membawa anak ke masjid ya. Di zaman Nabi juga, Nabi pernah menjadi imam sholat, tiba-tiba ada tangisan anak di belakang ya, ada seorang ibu yang membawa anaknya, Nabi meringankan sholat ya, dan Nabi tidak menegur orang itu, wanita itu aja, kamu jangan bawa anak lagi ke sini, enggak. Jadi jangan kita halangi anak ini dari masjid. Ya kalau dia nggak ke masjid, dia mau kemana lagi? Kan begitu ya, apa dia ke tempat PlayStation, atau dia berkeliaran di luar sana yang tentunya ini membahayakan sekarang ini ya lingkungan. Nah tentunya ini kebijakan itu ada di pengurus masjid ya. Bisa membuat masjid itu bersahabat bagi anak-anak gitu ya. Sebagian masjid ada ruangan untuk anak-anak ya. Itu bagus juga, merupakan salah satu inovasi masjid yang patut dicontoh, ada ruangan untuk anak-anak sehingga anak-anak itu ya masih berada di lingkungan masjid walaupun tidak berada di
ruangan sholat begitu ya. Jadi ada kompromi di situ. Nah, itu patut untuk dilakukan ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau masjidnya memang nggak ada dan memang untuk sholat dan itu sudah penuh dan lain sebagainya kondisinya ya. Ya, mungkin juga di sini mungkin ya kita berhusnuzon saja. Ya, pihak masjid bukan melarang anak-anak, tapi karena mungkin kondisinya penuh dan lain sebagainya ya diutamakan orang yang berkewajiban mengerjakan sholat. Ya, ini harus kita maklumi juga kan begitu ya. Nah, kemudian kewajiban kita menjelaskan kepada anak ya supaya anak itu tidak benci sama masjid dan benci sama orang-orang masjid kan begitu ya. Nah, jadi ya seperti itu. Dan mungkin kita perlu memperkenalkan anak itu ke masjid yang memang tadi ada fasilitas yang lebih friendly lah gitu ya, lebih bersahabat dengan anak-anak. Ada ruangan untuk anak-anak yang mereka bisa bermain di situ, mereka bisa menghabiskan waktu di masjid itu ya, di dalam masjid atau di lingkungan masjid. Ya mungkin kita perlu bawa ke situ ya. Nah, demikian. Ya, jadi kewajiban orang tua untuk ya terus menanamkan kepada anak-anaknya cinta kepada masjid, ya senang ke masjid begitu. Ya, nah demikian. Jadi kejadian itu jangan ya dijadikan sebagai suatu stigma ataupun cap wah masjid itu enggak bersahabat bagi anak-anak. Ya enggak semua masjid juga dan ya husnuzon kita harus husnuzon juga mungkin pengurus masjidnya tidak setiap waktu melarang anak-anak ini di masjid kan begitu ya. Mungkin kondisinya tadi ya hujan, kondisi masjid sudah penuh kan begitu ya. Orang-orang mau sholat Jumat. Ya tentunya diutamakan orang-orang yang wajib sholat Jumat, sementara anak-anak kan tidak wajib sholat Jumat. Nah demikian. Ya cuma masalahnya kalau masjidnya kecil ataupun nggak ada ruangan, anak-anak ini mau diletak di mana ya? Nah, itu jadi masalah. Makanya tadi kita sebutkan sebagian masjid ada yang membuat satu ruangan untuk anak-anak, ya untuk biasanya di samping ada TK-nya kan biasa sekarang masjid ada TK ya, ada playgroup dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dialihkan ke situ pada saat kondisi jemaah penuh. Nah demikian. Dan baiknya anak ini apalagi usia seperti itu ya, 12 atau 6 tahun, ya sebaiknya kalau ke masjid itu didampingi orang tua kalau dia masih kanak-kanak ya. Itu yang perlu juga bagi orang tua untuk mendampingi anaknya pergi ke masjid ya. Khususnya ayahnya ya mendampingi anak itu ke masjid supaya bisa memantau anak ini di masjid gimana. Kadang-kadang orang tua nggak peduli. Ya anak itu dilepas di masjid, ya pulang-pulang dapat laporan dari anaknya bahwa dia dimarahi sama orang masjid kan begitu ya. Yeah. Orang tua ini terburu emosi begitu ya. Dan lalu buruk sangka kepada orang-orang di masjid kan gitu ya. Seolah-olah orang-orang di masjid menzalimi anaknya, padahal sebenarnya tidak. Ya, nah itu mungkin karena anak ini juga misalnya buat keributan, ya buat keonaran di masjid, ya mungkin ditegur sama pihak masjid, mungkin itu satu yang wajar aja ya. Nah demikian. Mungkin karena orang tuanya juga tidak mengendalikan dan mengontrol anak ini, nggak tahu dia. Ya dia mungkin di rumah atau dia di mana, kita nggak tahu juga nih orang tuanya di mana. Ya, dia nggak tahu gimana anak ini di masjid, kan begitu. Nah, dengan mendampingi anak pergi ke masjid, kita tahu anak ini di masjid dia buat apa, ya, dia melakukan apa di masjid. Kalau itu negatif, nah ini perlu dia poles di rumah, ya sehingga ketika anak itu pergi ke masjid, memang nyenengin gitu ya. Saya kira kalau anak ini tertib ya, mengikuti aturan seperti halnya orang-orang yang dewasa lainnya, mungkin orang akan senang dan membiarkannya. Iya, seperti Ibnu Abbas juga ikut sholat bersama Nabi ya, bocah ya, masih kecil juga. Ya, tidak buat onar kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh para orang tua. Jangan melepas anak itu ke masjid begitu saja ya. Nah, seolah-olah masjid tempat penitipan anak jadinya. Iya, dan ya orang tua nggak tahu apa yang dibuat anaknya di masjid itu ya. Nah, ya jadi orang masjid juga mau marahi orang tuanya nggak ada di situ ya. Mau menegur orang tuanya nggak ada di situ ya. Yang ditegur anaknya jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini perlu juga perhatian orang tua yang mendampingi anak-anak mereka di dalam mendekatkan anak-anak mereka itu ke masjid.
Ya, nah demikian. Ada juga ya. Ada juga yang beralasan namanya juga anak kecil ya wajar aja, katanya biarkan saja. Iya, wajar anak kecil wajar, yang nggak wajar orang tuanya. Ya. Nah, maka perlu ya kita katakan mendampingi anak ke masjid untuk memantaunya apa kira-kira hal yang perlu diperbaiki dari anak ini, ya, apa yang perlu diluruskan, ya mungkin ya dia belum dapat pelajaran dari siapapun bagaimana adab di masjid kan begitu, ya, perlu ditanamkan. Dan ya sebaiknya itu dirancang di rumah ya sebelum dia pergi ke masjid ya, wallahu alam bisawab. Jadi ya supaya tidak salah paham juga kan gitu ya. Kadang-kadang kita karena salah paham orang tuanya ngelabrak ke masjid kan gitu ya. Nah, orang masjid juga ya namanya juga masjid ya, kan berkewajiban juga mereka menjaga ketentraman, ketenangan dan lain sebagainya di masjid itu. Untuk orang ibadah itu kan merupakan kewajiban mereka juga. Nah, kita di sini orang tua harus paham ya. Sehingga ada titik temu lah gitu ya, jangan ribut dengan masjid ya, akhirnya anak itu bisa jadi memusuhi masjid jadinya ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi kasih pengertian anak itu, nak mungkin kemarin itu penuh kan begitu ya. Anak-anak itu nggak wajib Jumat. Yang wajib Jumat itu orang-orang dewasa, mereka diutamakan ya. Kan nggak ngerti. Nah, besok dia datang lagi ya begitu. Jangan justru manas-manasi anak kan begitu ya. Oh, nggak benar itu masjid. Ya. Ternyata itu masjid yang paling dekat, nggak ada lagi masjid-masjid yang lainnya. Kalau banyak masjid ya bisa kita milih kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam bisawab. Tapi sampai di sini dulu mungkin bertanya para teman kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.